Tinggal kita jangan sampai terpancing ya, karena kalau saya lihat ini berusaha memanaskan isu-isu, karena mereka melihat kok tidak berhasil sesuai yang mereka inginkan. Isu yang mereka goreng itu dari isu nasab, isu ini, isu itu, dengan biaya yang begitu besar dikeluarkan segala cara, tapi hall kok semakin ramai, majelis-majelis habaib tidak berkurang. Maka mereka dan isu orang sudah semakin jenuh dengan fitnahan-fitnahan, dengan kebohongan-kebohongan. Walhamdulillah para habaib, para kiai udah tidak menanggapi lagi. Ramai di media sosial, tapi majelis Habib dan haul Habib masih penuh dan ramai. Jutaan netizen menggugat klaim nasab habaib, tapi di dunia nyata ribuan jamaah tetap mencium tangan, menangis, dan bersolawat. Jadi apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini kebangkitan kesadaran atau justru kemunduran yang dibungkus cinta Rasul? Dua dunia umat Islam, kritis di medsos, tunduk di majelis dan haul Habib. Riset nasional 2023 sampai dengan 2025 di seluruh platform media sosial menunjukkan bahwasannya isu nasab habaib ini menempati peringkat ke-7 dari 10 isu besar di media sosial Indonesia. Dengan lebih dari 19 juta mentions dan jangkauan sebanyak 168 juta pengguna sosial media di Indonesia, isu ini terbukti bukan perdebatan kecil. Nah, tapi yang menarik, dunia maya dan dunia nyata tidak berjalan searah, artinya berlawanan arah. Di media sosial, publik mulai menggugat hegemoni darah yang mengaku-mengaku sebagai cucu Nabi, tapi di lapangan umat tetap datang haul dan majelis-majelis habaib dengan cinta dan air mata. Fenomena ini disebut dengan isu laten transformasional. Tidak viral setiap hari, tapi membentuk kesadaran dalam jangka yang sangat panjang. Di dunia digital, terutama di seluruh platform media sosial, sesuai dengan riset yang pernah saya sampaikan di podcast saya, umat kritis terhadap klaim nasab. Mereka membaca, membandingkan, dan mempertanyakan. 46% publik mendukung narasi anti-glorifikasi habaib, dan 40% masih bertahan pada sistem lama. Kemudian 14% itu yang bersikap netral atau tidak tahu. Tetapi di dunia nyata, haul tetap ramai, tradisi tetap hidup. Indeks kehadiran jamaah bahkan naik setiap tahunnya antara 2-3%. Dunia digital membentuk kesadaran intelektual. Dunia nyata mempertahankan loyalitas emosional. Inilah yang disebut dengan paradoks besar umat Islam Indonesia. Sadar di kepala, tapi masih tunduk di hati. Ada dua wajah majelis habaib pada hari ini. Yang pertama adalah majelis tradisional, haul, maulid, dan sholawat. Fokus pada cinta Rasulullah SAW dan bukan ke hanya politik saja. Publik menilainya sangat positif, lebih dari 50% sentimennya baik. Yang kedua adalah majelis provokatif, retorika keras, politik identitas, kebencian atas nama agama. Nama-nama seperti Rizik Syihab dan Bahar Smith yang mewakili di fase ini. Yang dulu ramai, ini menurun. Kredibilitas mereka jatuh meski engagement digitalnya masih tinggi. Pernah saya sampaikan di riset sebelumnya, modal terhadap dua tokoh ini ada 82%. Kemudian turun-menurun, dan puncaknya adalah pada tahun politik di tahun 2017 dan 2019. Majelis provokatif memberi eksposur yang besar, tapi kepercayaannya kecil. Majelis spiritual memberikan eksposur kecil, tapi kepercayaannya besar.
Kesadaran umat mulai memilih cinta, bukan lagi amarah. Kemudian bagaimana dengan tesis Keimat yang mengubah arah kesadaran umat? Tesis Keimat tidak menyerang habaib, tapi menyerang glorifikasi nasabnya. Keimat tidak melawan tradisi, tapi memaknai ulang sebagai barokah. Berdasarkan riset tahun 2025, sesuai dengan sosial media yang pernah saya ungkapkan, kekuatan ideologis tesis ini mencapai 9 dari 10 nilainya. Adaptabilitas sosial 8 dari 10. Artinya, tesis ini tidak lagi dianggap sebagai serangan, tapi pembaruan pemikiran Islam. Dan pada tahun 2045 nantinya, glorifikasi darah atau nasab tidak lagi menjadi sumber kehormatan. Hegemoni habaib bergeser dari simbol keturunan menjadi sebuah simbol akhlak dan ilmu. Kemudian generasi muda berdiskusi, santri menulis, masyarakat belajar lewat podcast-podcast ataupun konten-konten yang lebih mengedukasi. Umat kini hidup di dua dunia, dunia maya yang gaduh dan dunia nyata yang damai. Tapi sejarah akan berpihak pada yang berpikir. Mencintai Rasulullah tidak berarti menuhankan keturunan ataupun nasab. Menghormati habaib tidak berarti membenarkan semuanya. Tesis Keimat bertahan bukan karena ia berteriak paling keras, tapi karena berbicara tentang ilmu, akhlak, dan adab. Hegemoni darah akan runtuh bukan oleh kebencian, tapi oleh sebuah kesadaran. Ada dua tipe majelis habaib, spiritual dan provokatif. Yang pertama adalah majelis tradisional, haul, maulid, dan sholawat. Fokus pada cinta Rasul, kehadiran jamaah stabil bahkan meningkat. Ini yang disebut dalam riset sebagai hegemoni sosial emosional. Sulit tergantikan karena berakar pada tradisi dan perasaan cinta yang sudah mengakar ratusan tahun. Dan berbeda dengan majelis provokatif yang disampaikan oleh Rizik Syihab dan Bahar Smith. Retorika keras, penuh amarah dan politik identitas. Dan dulunya populer tapi kini menurun tajam sejak tahun 2020. Engagementnya digital masih tinggi, tapi kredibilitas sosial menurun drastis. Sentimen publik 60% negatif dianggap memecah belah dan memanfaatkan nasab untuk sebuah kekuasaan. Bagaimana dengan perbedaan pada tesis Keimat? Tesis Keimat memberikan sebuah cara berpikir umat dari glorifikasi nasab ke meritokrasi moral, sehingga menggeser cara berpikir umat. Di dalam riset disebut transformasi hegemoni moral. Bukan menyerang habaib, tapi mereformasi makna kehormatan. Tesis Keimat kini berada di posisi isu laten transformasional. Dia tidak menempati panggung utama politik atau media, tetapi bekerja dalam arus bawah kesadaran publik. Justru karena tidak menjadi sensasi, tesis ini bertahannya lebih panjang, membentuk kesadaran evolutif yang perlahan menggantikan glorifikasi nasab menjadi penghormatan terhadap akhlak dan ilmu. Dengan kata lain, Keimat tidak memenangkan perang suara, tapi memenangkan perang makna. Prediksi di tahun 2045, tahun 2025 hari ini, status tesis Keimat adalah polemik viral, kontroversial. Dampak sosialnya mengguncang hegemoni habaib di media sosial. Kemudian di tahun 2035, normalisasi dan diterima sebagai wacana moral. Kemudian dampak sosialnya diajarkan ke komunitas keislaman dan pesantren modern. Kemudian di tahun 2045 menjadi paradigma baru, kesadaran umat. Islam egaliter menjadi arus utama, glorifikasi nasab melemah total. Sehingga tujuan daripada tesis Keimat ini adalah menjadikan sebuah paradigma baru, betul-betul kesadaran secara hati nurani, bukan karena paksaan. Dalam sebuah tujuan strategis utama, tujuannya bukan sekedar melawan kultus Habib saja, tapi mentransformasi kesadaran umat dari loyalitas terhadap darah menuju loyalitas terhadap akhlak, ilmu, dan amal. Maka strategi komunikasi digital harus memindahkan fokus publik dari serangan ke individu menjadi pencerahan terhadap sistem nilai. Kesimpulan akhir pada penyampaian saya adalah sebagai sintesis riset. Polarisasi di media sosial hanya menciptakan perdebatan ideologis.
tetapi tidak mampu menandingi kekuatan sosial emosional tradisi haul ataupun majelis habaib. Namun, dalam jangka panjang, pergeseran kesadaran generasi digital akan perlahan mengubah makna haul dari kultus darah menuju penghormatan atas akhlak dan ilmu. Dengan demikian, isu nasab bukan lagi menghancurkan sebuah tradisi, tetapi mengarahkan reformasi terhadap kesadaran umat. Kritik di medsos adalah tanda bangkitnya akal, tapi perubahan di lapangan adalah tanda bangkitnya iman. Dan selama akal dan iman masih berjalan di dua jalan yang berbeda, umat tidak akan benar-benar merdeka dari sebuah kultus darah ataupun nasab. Demikian dari saya. Terima kasih.